Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya akan membahas tentang masih sistem pengapian. Yang sebelumnya ini berkaitan dengan yang sebelumnya. Karena sistem pengapian ini masih panjang ya. Masih panjang sekali. Baru mengenal komponen-komponen sistem pengapian. Ya, baik, kita lihat di sini. Untuk kemarin karena ini berkesinambungan terus. Karena kemarin masih belum tuntas sepertinya. Karena ya harus sedikit-sedikit. Kalau sekaligus saya juga nggak bisa. Kalau sekaligus ya pendengar juga atau penonton juga kalau sekaligus mungkin kebanyakan ya. Sama aja dengan makan. Kalau makan sedikit demi sedikit itu terasa makannya, terasa nikmatnya. Baik, kita lihat hambatan-hambatan masih ada ya. Untuk mengurangi hambatan maka dipasang ini karet ya, supaya konduktor dari tutup disitor terhadap ground itu ada isolator lagi. Tapi ini juga sama ya, mempunyai faktor kelelahan bahan. Kalau sudah keras, lama-kelamaan keras karena panas, ini juga akan artinya akan kaku ya. Kalau masih bagus, ini masih bisa dipijit, masih lembek. Itu berarti isolatornya masih bagus. Kalau sudah keras, itu akan menjadi konduktor, penghantar sama. Nah, yang saya lihat bahkan yang lain ini sampai dicat ya. Dicat. Nah, cat itu akan menghantarkan arus, menggroundkan terhadap bodi. Kalau menggroundkan ini sama dengan penghantar, sehingga tahanannya juga ini habisnya ke ground, bukan ke busi. Ya ke busi sebagian, hasilnya akan kecil juga ya. Jadi banyak faktor hambatan di perjalanan untuk ke busi. Nah, di sini loncatan bunga api. Di sini ada loncatan bunga api ya antara rotor dengan terminal. Yang berikut di busi. Jadi loncatan bunga api itu ada 2 kali. Di rotor pada saat berputar, kemudian di busi. Itu lebih hambatan ya. Yang selanjutnya saya ada penambahan lagi nih karena coil ya. Sekarang bertambah lagi materinya ke coil. Karena yang menghasilkan tegangan tinggi itu dari coil. Asal mulanya. Ya, coil sebetulnya ada beberapa tipe ya. Salah satunya ini aja yang ada. Yang tipe seperti botol. Tapi yang dulu ini sampai besar sekali. Sekarang ada tipe yang seperti ini kecil. Ini sama dengan motor. Dua-duanya ya sama fungsinya ya. Hanya apa sih? Sekarang kecil, dulu besar. Kalau dulu ya, sebelum Jepang menciptakan yang kecil, yang besar-besar. Kenapa demikian? Karena tegangan yang diproduksi dengan yang dibutuhkan itu harus lebih banyak tegangan yang diproduksi. Tegangan yang dihasilkan harus lebih besar, jadi tegangan yang dibutuhkan, yaitu dengan butuh yang dibusi. Ya, pada umumnya nih orang penggemar otomotif menyenangi kebanyakan menggunakan yang besar ini. Ini sebetulnya udah kecil ya, tapi ada yang lebih besar. Nippo Denso sekarang sudah merubah lagi
Coil yang tipe silinder ini lebih kecil. Kenapa? Karena kalau besar, yaitu tadi ya, tegangan terlalu tinggi, arus terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, ya akibatnya akan banyak terbuang, ya, banyak terbuang. Salah satunya ditutup distributor. Kalau kotor, ada cat, ada air, sehingga yang tadi akan menggroundkan tegangan tinggi ke massa. Nah sekarang apa sih, kenapa ada yang kecil? Nah ini kalau produksi ya hasil tegangan tinggi yang dihasilkan memang ini. Tapi kalau terlalu tinggi akibatnya itulah tadi ya, yang sudah diuraikan oleh saya. Terlalu tinggi ya gue juga nggak mau, karena ini akan menjadi konduktor, penghantar. Nah salah satunya Jepang sudah menciptakan yang kecil ini. Maksudnya supaya tegangan yang dihasilkan itu seimbang ya dengan tegangan yang dibutuhkan. Kalau seimbang, tegangan yang tinggi dari coil ke busi itu mendekati 10.000 kebutuhan di pembakaran. Di sini lebih sedikit ya, 10.000 volt tegangannya. Ini lebih karena jumlah penampang, jumlah arus, jumlah lilitan ini lebih banyak dibandingkan dengan ini. Karena fungsi ignition coil merubah tegangan rendah menjadi tegangan tinggi. Ini primer, ini sekunder. Sama ini juga primer, ini sekunder. Ini mempunyai positif dan B negatif ya. Ya ini ada positif, ada B, ada negatif. Nah ini juga hati-hati ini. Ini hati-hati, salah nyambung antara positif dengan B, ini akan mempercepat ya panasnya temperatur di ignition coil. Kalau panas overheating, ini akan mengecil ya, akan mengecil jumlah tegangan tinggi yang dihasilkan di sekunder. Jadi ini sekunder, yang ke distributor, ini yang primer. Nah, yang B ini dari kunci kontak ya. Sedangkan yang positif ini ke distributor. Nah, karena supaya melalui ini ada resistan ya, ada resistan di dalamnya. Ini yang disebut internal resistan. Ya, kalau harus seperti itu ya, dari ignition coil, kunci kontak ke terminal B, kemudian ini yang positif ke distributor supaya melalui tahanan ya. Nah untuk memudahkan pada starter ini digabung positif melalui dioda ya, supaya pada starter tidak melalui resistan. Jadi lebih besar, karena pada starter itu perlu putaran untuk memutarkan engine. Jadi perlu arus ya. Yang berikut takut ketinggalan lagi, ketut ya sekarang aja supaya ini. Nah di sini juga ada pericikan bunga api ya antara rotor dengan tutup booster bagian tengah. Nah ini harus ditarik ya, supaya memperkecil bunga api loncatan antara terminal dari coil ke rotor. Kalau ini renggang, maka ini juga akan terjadi bunga api yang besar. Tapi kalau ini ditarik, sehingga bunga api di sini juga akan kecil. Makanya ini perlu diperiksa ya. Ini karena ini elastis ya, ada pegas.
Jadi sampai tarik begini supaya ini betul-betul kontak terhadap rotor. Nah ya, bisa kelihatan nih. Ini kalau tegangan tinggi ini sampai dekok begini. Akibat karena terlalu besar tahanan yang ada di kabel busi. Tapi kalau tahannya nol, ini kuat nih, kuat. Tidak cepat rusak, ya, tidak cepat rusak aus karena tahannya nol sampai yang ke busi. Nah, sekarang saya membedakan kenapa orang-orang di YouTuber itu selalu menggunakan tipe yang besar nih. Memang ini kekuatannya lebih tahan lama ya dibandingkan dengan ini. Cuman ya itu ya, kalau ini salah, katakanlah ini aja nih yang salahnya. Ini langsung ke kunci kontak, ya tanpa mulai resistan. Kebanyakannya nih hanya ini aja yang dipergunakannya. Ini tidak dipakai sehingga ini akan cepat panas ya dalam jarak sejam 2 jam atau keluar kota. Memang pada saat dingin ini nggak apa-apa, nggak terasa panas. Loncatan bunga api lebih besar. Nah ini yang ini karena ini punya Honda Accord ya. Ini ada banyak, ini 4 ya. Ini 3 sama saja sebetulnya. Dengan banyaknya terminal di primer memperkecil tumpukan-tumpukan di koil ya. Ya sama ini juga ada terminal B, ada terminal untuk C, ada terminal untuk ke tachometer ya. Dan ke igniter. Memang ini hasilnya stabil ya. Karena ya udah desain sedemikian rupa sehingga hasil dari sekunder supaya tidak terbuang ya. Saya kira untuk materi ini sampai di sini dulu ya. Karena ini masih panjang. Kalau semuanya diuraikan terlalu banyak, sedikit-sedikit, step by step. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat.